Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sinegama, selamat datang di Pasca Talk. Aku Silvi selaku host, dan kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yang aku yakin Sobat Sinegama pasti udah gak asing lagi nih dengan bintang tamu yang satu ini. Beliau ini merupakan musisi ternama tanah air, nah yang saat ini juga sedang menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Langsung saja kita sapa, ini dia Kak Tami Aulia. Hai Halo semuanya. Kak Tami. Gimana nih Kak Tami kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Kak Tami, ngomong-ngomong sekarang lagi sibuk apa nih Kak Tami? Aku kalau di perkuliahan dulu ya. Biasa lagi tugas akhir. Terus kalau buat daily aku masih event-event keluar kota sama produksi konten aja sih. Oke, padat ya. Konten aja sih, tapi ini pasti banyak banget ini konten-kontennya. Enggak sih, karena aku kayak kalau sekali produksi tuh buat beberapa stok 10 konten gitu loh. Jadi Oke. kayak nggak mengganggu kuliah juga, nggak ngeganggu off air juga. Oke, berarti dijadwalkan sekali gitu ya. Nah Kak, ngomong-ngomong nih, kita kan udah tahu nih Kak Tami kan sekarang sedang menempuh pendidikan magister gitu di UGM. Kalau boleh tahu nih Kak, kenapa sih pengen lanjut S2 gitu Kak? Kalau aku sendiri sih emang suka belajar orangnya. Wow, suka belajar dong. Nggak yang apa ya, rajin, ambis gitu nggak, tapi kayak pengen aja gitu nyobain hal yang baru. Terus emang dan dulu sih aku emang pengen lanjut S2, terus realistis juga kalau mau berkarir di dunia entertainment. Mungkin kayak ya kita lihat sendiri tiap tahun itu ada ajang pencarian bakat atau artis-artis bisa naik semua, dan mungkin posisi kita nanti bisa tergeser karena setidaknya ada backupan. Dan kalau aku sendiri kan karena udah ada manajemen, jadi nantinya aku emang pengen ngelola itu, jadi kayak harus dapat bekal dulu sekolah S2. Betul banget. Berarti selain ditunjang sama kemampuan juga secara akademiknya juga gitu ya Kak. Luar biasa banget. Nah Kak, ngomong-ngomong soal karir nih Kak, mungkin Kak Tami bisa cerita nih ke Sobat Sinegama gimana sih perjalanan karirnya dari awal sampai seperti Kak Tami yang sekarang ini gitu. Kalau awal karir sih sebenarnya aku mulai dari SMA itu aku udah bikin album ya, udah rilis album. Jadi aku sebenarnya udah punya karya duluan nih. Nah, cuman strateginya ya mungkin karena dulu cuman coba-coba asal punya pengalaman aja nih, asal kita udah punya karya, terus ya udah terus kita aku pindah ke Jogja by the way. Dulu aku di Lombok itu ada manajemennya itu, dan aku berkaryanya itu sama ada satu orang partner aku kayak duet gitu loh, satu album. Nah terus aku pindah ke Jogja, terus vakum tuh band. Terus akhirnya mulai kayak ngulang dari awal lagi karirnya di Jogja, nyoba-nyoba buat reguler cafe to cafe, nyanyi di cafe-cafe gitu. Terus sempet juga ngikut ajang pencarian bakat, tapi nggak ada yang lolos. Belum, masih. Iya, nggak ada yang lolos. Nah terus coba berkarya lagi, cuman kayaknya ini butuh batu loncatan gitu loh kalau kita mau punya karya atau rilis karya. Nah terbesitlah buat bikin konten cover-cover dulu. Nah setidaknya dari kita konten cover itu ada pendengar yang udah lumayan banyak viewsnya. Terus nanti ketika kita keluarin single original, dia udah ada pendengarnya sendiri gitu. Setidaknya adalah yang nonton kalau kita punya karya original, dan it works sih menurutku. Cuman kayak karena aku image-nya udah kuat banget di cover, jadi kayak viewernya juga masih kalah sama cover-cover gitu. Berarti awalnya coba-coba gitu ya? Iya, coba-coba. Tapi kalau boleh tahu, kan tadi katanya bilang dari cover ini sebenarnya ada yang ngedorong nggak sih? Atau emang bener-bener dari diri sendiri nih Kak pengen? Nah kebetulan dulu waktu aku cover itu emang dari diri sendiri. Nah dan itu belum di channel Tami Aulia Live akustik gitu. Nah masih nebeng di teman-teman gitu. Nah suatu hari aku sama teman-teman ngamen aku di Jogja ngajakin buat tim gitu, buat emang serius ke arah ya industri musik. Terus aku juga awalnya kirain wacana, tapi oh ya kenapa enggak ya, ini juga bisa dijadiin batu loncatan gitu buat nantinya. Kayak goals aku yang tadi aku cerita, kalau rilis karya original nanti pendengarnya sudah ada. Bentar deh Kak, aku tadi sempat nge-highlight temen-temen ngamen gitu. Ngamen itu bahasa buat ya penyanyi pemain kafe gitu. Kirain yang dari jalan. Enggak. Berarti sempat
dari satu kafe ke kafe iya, gitu aku sama ngegantiin temen. vokalis-vokalis yang nggak bisa dulu kayak ya nambah link gitu loh. Oke, jadi sampai sekarang ini udah terkenal gitu ya kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih kalau boleh tahu nih kan sekarang nih statusnya selain sebagai musisi, sebagai mahasiswa dan Jomblo juga. Iya jomblo juga. Aduh. Apa sih kak tantangan yang paling dirasain banget nih dalam menjalankan peran itu gitu? Sebenarnya kalau tantangan yang berat aku alamin tuh enggak sih, karena aku enjoy. Cuman kadang kalau aku off air biasanya aku lagi UAS gitu-gitu, jadi kayak di sela-sela cek sound aku kerjain UAS gitu-gitu. Terus kan emang karena ambil S2 jadinya off airnya aku ambil buat weekend doang gitu, jadi kayak nggak bisa nyanyi, nggak bisa nerima job semaunya gitu. Berarti gitu dong. Berarti kalau misalnya lagi UAS, UTS gitu bener-bener kosong gitu kak, nggak bisa nerima gitu? Karena UAS dan UTS-nya prodi aku take home, jadi ya gitulah. Ngerjain di rumah. Cuman kan kayak karena langsung blok 8 mata kuliah tuh, kita harus ngerjain terus ada deadline-nya masing-masing, jadi kayak di sela-sela check sound, di sela-sela off air tuh aku kayak ngerjain introvert gitu loh. Siap. Timku yang lain kerja, aku kayak fokus kuliah. Oh iya, ngomong-ngomong Kak Tami ini sekarang semester berapa sih Kak? Sekarang semester 4. Semester 4, berarti sekarang lagi fokus ini ya, tugas akhir. Iya, kemarin baru aja nih ujian proposal bulan lalu. Tapi ini tetap jalan dong konten-kontennya walaupun tetap gitu ya. Nanti malam juga mau berangkat luar kota lagi. Sibuk banget ini sobat ya. Kita satu ini. Nah Kak, ada nggak sih fun fact yang nggak banyak nih audiens kita yang tahu nih seputar Tami Aulia gitu? Ada nggak sih? Paling satu ini orang-orang pada tahu aku penyanyi pop kan. Padahal dulu genre pertama yang aku nyanyiin tuh keroncong. Oh, gimana tuh? Fact-nya tuh itu ya. Jadi bukan lagu pop tapi kayak keroncongan gitu. Karena kakek aku player violin, main biola di paguyuban keroncong gitu. Jadi dari kecil tuh aku nyanyinya keroncong. Kayak Bengawan Solo gitu-gitu. Terus baru SD kelas 6 dan SMP baru ngepop. Itu karena hobi aja, apa suka, apa gimana? Dulu tuh aku kayak dituntut sama mama gitu loh. Aku tuh orangnya malu-malu guys. Aku malu-malu, terus mamaku yang ngebet gitu loh, pengen aku nyanyi gitu. Kalau aku nggak nyanyi di ulang tahun temen atau sepupu, aku nggak dikasih sangu. Begitu? Iya. Dari kecil, Terus ya udahlah, mungkin mamaku udah tahu bakat gitu ya. Tapi aku aja yang nggak pede, tapi ya ambil hikmahnya, kalau aku nggak dikasih sama dulu mungkin aku nggak jadi kayak gini. Berarti emang walaupun ngelewatin itu. Dukungan dari orang tua juga sih. Orang tua full support banget. Tapi orang tua ini ada keturunan musisi juga atau? Dari kakek sih. Dari kakek. Mama bisa lah nyanyi, bisa. Tapi bukan main profesi. Terus nih Kak, kan Kak Tami ini kan suka nge-cover lagu gitu. Pernah nggak sih Kak ada mungkin kata orang tuh problem ketika nge-cover atau apa gitu mungkin Kak? Nah ini. Karena waktu mulai cover-cover itu tujuannya bisnis ya sebenarnya. Jadi ada ego-ego yang diturunin. Secara aku dulu grow-nya itu di isi dan jurusannya pop jazz. Tahu sendiri kan kayak selera musik teman-teman aku tuh high standar gitu loh. Nah, aku harus cover lagu yang kayak ya udah ngikutin pasar aja gitu. Aku kayak jujur dulu tuh aku kayak gengsi buat nyanyi lagu Indonesia, sumpah. Karena nggak tahu ya, habit di kampus gitu-gitu kayak harus bahasa Inggris. Tapi sekarang kayak harus nurunin ego, terus nggak boleh idealis buat milih lagu. Gak mau tuh aku nyanyiin lagu kayak ya ST12 atau Armada gitu. Tapi nyatanya audiens tuh suka itu gitu. Jadi aku kayak ya udahlah, buang ego, dan ternyata mungkin emang di sini ya karakter aku tuh di sini kayak sambil belajar memahami diri tuh arahnya kemana gitu. Nah, tantangannya dulu tuh ya itu berat buat ngikutin request penonton. Tapi mau nggak mau ya, karena udah bisnis nih. Iya, bener. Tapi bener banget sih Kak, kan denger-dengar kan di Indonesia ini lebih ke apa ya? Netizen Indonesia lebih suka musik-musik yang genrenya galau gitu, yang lebih ke orang-orang yang habis putus cinta gitu. Sedangkan berarti Kak Tami tuh bertolak belakang gitu. Iya, dulu bertolak belakang banget.
tuh sukanya lagu-lagu ya top 40 lah. Tapi barat. Kalau Indonesia mungkin karena kalau barat itu kita kayak nyanyi lagu barat tapi kayak nggak menye-menye gitu loh. Betul. Nah, tapi kalau udah lagu Indo kan udah menye-menye, udah menye-menye banget, galau banget gitu loh. Jadi itu yang bikin aku gengsi. Tapi sekarang aku udah nggak mikir itu sama sekali dan aku enjoy sih. Nah, aku masuk nih pertanyaan. Kan ketika nyanyi itu kalau misalnya kita nggak serg gitu, katanya gimana nih? Ada nggak sih tantangan kayak aku tuh nggak terlalu suka nih lagu kayak gini, tapi aku harus nih karena ini target audiensnya. Gimana nih cara dicoba sampai dapet gitu loh, feel-nya gitu. Kadang nanti tim aku negur ini kurang enak nih feel-nya, ulang lagi sampai enak. Gitu. Susahnya tuh itu yang nyanyiin lagu yang kita nggak suka, tapi kita harus giring buat masyarakat nanti suka. Gitu. Berarti emang tantangan tersendiri sih gimana caranya biar yang dinyanyi ini dapet gitu feel-nya ya. Tapi sekarang ini ada ini nggak sih Kak, pengen sesuatu yang baru atau nuansa baru nggak sih? Kalau nuansa baru dan sesuatu yang baru pastinya pengen ya. Kalau cover kan udah comfort zone banget ya. Nah, pengennya tuh lebih mendalami karya original aja sih. Cuman cover ya masih jalan, cuman ya nggak difokusin ke sana gitu. Karena kalau dulu kan cover terus tiap minggu kayak mikirin lagu apa aja yang bakalan di cover. Nah, sekarang tuh kayak lagi sibuk nulis, nyoba-nyoba bikin lagu lagi. Bisa nulis jadi lagu juga. Nah, denger kan sekarang ini baru-baru ini ya Kak Tami kan rilis single terbaru ya, judulnya Kamu di Masa Depan. Tahu nggak sih itu tuh jadi salah satu playlist aku. Serius lah kalau aku lagi nugas. Mungkin bisa diceritain nih Kak, makna atau cerita perjalanan di balik lagu Kamu di Masa Depan ini gimana sih ceritanya? Jujur ya, Kamu di Masa Depan itu jadi playlist aku juga. Karena bukan aku yang nulis. Biasanya kalau lagu-lagu yang aku tulis itu aku jarang mau dengerin. Kok gitu sih? Karena kayak ya apa sih Tami gitu. Kalau ngedengerin karya sendiri. Nah, ini lagu ditulis sama komposer idola aku salah satunya di Jakarta, namanya Mas Pika Iskandar. Dia juga menyiptai lagu-lagunya Mahalini, Petrus Mahendra. Nah, beliau ngasih aku lagu waktu itu ada 3 lagu dan salah satunya Kamu di Masa Depan ini dan Kamu di Masa Depan yang bikin aku kepincut gitu. Nah, terus itu tuh lagunya kayak relate, kok relate sama aku gitu. Dia kayak berharap nanti ada someone di masa depan, someone in the future bisa nerima kita apa adanya, karena kita sendiri juga udah trust issue sama orang karena keseringan disakitin gitu loh. Tapi aku ya ngerasa lagu itu buat jadi spirit buat aku. Tapi emang lagu ini tuh cocok banget sih di telinga para audiens Indonesia yang memang genrenya musiknya tuh galau, putus cinta, di ghosting gitu ya, baper ya. Cuman itu bisa nggak kayak multi tafsir gitu loh, nggak cuman galau tapi bisa juga kayak ya berharap nanti suatu saat ini dibawa happy aja juga bisa. Mengharapkan seseorang di masa depan gitu ya. Kan musiknya nggak galau-galau gitu. Enggak sih. Nah, boleh kali ya dinyanyiin. Ya nggak sih Sobat Sinegama? Boleh dong Kak, request nih lagunya. Habis ini streaming ya. Siap. Maukah terima nadaku bicara, caraku bercanda, ku tertawa, ku bukan yang sempurna. Namun jika kamu bosan, ku mohon bertahan. Ku lelah berjalan dengan cinta yang akhirnya hanya angan. Tahu nggak? Ini bener-bener salah satu playlist aku banget dan jujur seneng banget tuh Kak nyanyiin langsung gitu live sama penyanyinya. Keren banget. Nanti kalau aku nyanyi di Jogja nonton. Karena aku kayak doain ya nanti awal tahun tuh aku kayak pengen bikin showcase gitu buat. Tapi tunggu lagunya rilis dulu nih semuanya. Di-spill dong ini ya di HMP ini. Iya nanti ya. Harus banget ini tungguin. Nah Kak, tadi kan ngomong-ngomong soal Jogja, berarti Kak kami ini sering tampil-tampil di Jogja gini apa
Di mana Malah biasanya? kalau di Jogja lumayan jarang, cuman akhir-akhir ini kemarin emang kebagian di Jogja. Aku biasanya kayak lebih ke luar kota gitu kak. Oh, Karena kita oke. tahu sendiri ya. Di mana-mana. Selera musik orang Jogja tuh kayak gila, keren-keren. Artis beragam. nasional sekarang hari ini aja ada berapa konser tuh di Oh Jogja iya, kan. bener Isinya banget. artis nasional semua. Isinya konser semua di Jogja ya belakangan ini. Oke, nih ngomong-ngomong nih, ada project dalam terdekat waktu ini ada project yang mau digarap gitu nggak sih kak? Sudah digarap, jadi tinggal Oke. tunggu rilis aja. Salah satunya ada soundtrack di bioskop nanti, film di bioskop. Tunggu ya. Sukses ya kak. Sama single-single yang bakalan dijadiin EP. Wow, ih keren banget. Gimana nih kak? Kalau boleh spill dikit kok bisa sih ada apa lagunya mau dijadiin soundtrack gini di Dari film? label yang sama, karena produsernya sih sama Mas Pika juga. Cuman Mas Pika ngasih satu lagu ini nggak di mini album tapi ditaruh di soundtrack. Oh, oke. Nanti yang pemainnya ada Kak Acha Septriasa. Wah. Karena kan dia lama banget tuh nggak ngeramein dunia film perfilman. Indonesia. Nah, tunggu aja nih. Ih, siap deh. Oh kak, ngomong-ngomong nih, pernah nggak sih kepikiran pengen switch peran gitu kan? Sekarang kan penyanyi. Pernah nggak sih kepikiran, duh pengen jadi aktris gitu? Mau. Serius, sebenarnya aku mau main film di aku jadi player di film ini yang bakalan cuman kemarin ada miskom. Jadi jadwal kita nggak ketemu gitu loh. Jadi kayak akhirnya aku digantiin. Gak apa-apa, next aja. Tapi kepengen dong. Pengen, padahal aku nggak bisa bakat, nggak bisa acting, tapi Nggak apa-apa. ada rasa pengen coba gitu loh. Biar kita nggak bergelut di situ-situ aja gitu ya. Oke. Ngomong-ngomong nih, sekarang ini kan lagi fokus kuliah juga. Berarti bentar lagi semester 4 lulus. Nah, setelah lulus ini ada rencana lagi nggak nih buat ke depan, planning ke depannya? Kalau keinginan aku sendiri sih pengen lanjut lagi ya sekolah. Wow, mau jadi dosen gitu? Iya, tapi aku maunya dosen terbang. Wah, Kayak kemarin oke. aku udah nyoba dosen tamu di sosiologi. praktisi gitu? Iya, praktisi. Oke. Nah, pengennya tuh gitu karena kan tiap tahun kan ada kementerian punya program tuh. Pengennya tuh join kayak gitu sih. Tapi orang tua pernah nggak sih, Tami kamu harus jadi A, kamu harus jadi B? Pernah dong. Oke. Orang dulu almarhum kakek aku tuh nyuruh aku masuk abdi, pokoknya jadi abdi negara gitu. Nah, terus beliau meninggal di kelas 3. Jadi kayak mungkin emang ini jalannya, terus aku nggak daftar buat nyoba abdi negara, terus langsung pengen masuk isi aja gitu. Sebenarnya nggak dibolehin juga tuh keluar kota dulu sama orang tua aku, cuman aku kabur ke Jogja tuh, aku kabur, terus akhirnya mereka kayak, mungkin dia ngelihat oh kayaknya nih anak serius di sini, jadinya ya udah support lagi. Itu benar-benar kabur sendiri gitu, Kabur sendiri, nyari kos sendiri, berangkat sendiri. Buat ngapain tuh ke Jogja tuh? Kuliah S1. S1. Oke. Gila sih, tapi emang perjuangannya tuh emang nggak mudah gitu loh, jadi sampai seperti sekarang ini. Kayak yang kita lihat orang di luar sana kayak hidupnya enak-enak gitu, tapi kayaknya kita nggak tahu Nggak aja tahu, tuh bener banget behind the scene itu. perjalanannya hidupnya gimana, tantangannya gimana gitu ya. Kayak awalnya ketemu, ih keren banget, tapi nggak tahu nih fun Nggak fact tahu di kan, belakangnya aku gimana. selalu rapung gitu enggak. Nah, ngomong-ngomong soal rapuh nih, pernah gak sih kak kayak dalam perjalanannya meniti karir ini kayak perasaan aduh capek, aduh nggak pengen lanjut, aduh kayak atau berada di zona nyaman gitu, pernah gak sih? Kalau dari karir sih karena aku enjoy banget, jadi sebisa mungkin aku nggak pernah ngeluh sih. Oke. Jadi aku menikmati, paling ya capek ada, tapi Pasti. paling capek karena perjalanan gitu loh, bukan capek karena aku gini enggak. Tetap ya karena memang didasari dengan Passionnya udah passion kuat. tetap gitu. Oke nih kak, mungkin ada terakhir nih pesan-pesan buat sahabat Sinegama yang nonton saat ini gitu, apapun dari Kak Tami gitu. Oke, kalau buat sobat Sinagama ini yang karena relate sama aku ya, pendidikan itu bukan sama sekali penghalang buat kalian berkarya atau berkarir. Jadi kalau bisa jalan dua-duanya aja, karena itu bisa jadi backup, salah satu pekerjaan kalian itu entah di pendidikan atau di karir itu bisa nge-backup
diri kalian sendiri Betul dan buat nguatin jati diri kalian. Ih, keren banget. Jangan lupa berkarya dan jangan lupa belajar dan Oke. berpendidikan itu nggak boleh diremehin. Betul Kalau buat aku. banget. Nah, itu sih kalau yang bisa aku rangkum ya dari cerita menariknya Kak Tami itu, ketika kita punya mimpi itu ya kita harus tetap jalan aja walaupun orang bilang A, B, C, walaupun orang tuh liatnya ih kok kayak enak banget, tapi pasti ada hal-hal yang apa ya, yang nggak banyak orang tahu, yang ketika kita punya mimpi itu ya udah Iya benar banget. kita tetap kejar dan raih itu. Dulu sobat. juga aku kayak mikir ini pasti salah satunya ada yang dikorbanin nih, tapi betul ternyata banget. ya paling korbanin dikit lah gitu. Kayak mungkin nggak bisa nyanyi tiap hari tapi weekend, tapi itu kan dua-duanya bisa jalan. Iya betul banget. Dan aku yakin semua orang bisa kayak gitu. Dan ketika kita pengen mengejar sesuatu memang pasti ada yang harus dipilih Iya, gitu benar, ya Kak benar. ya. Oke, nah Sobat Snegama itu tadi apa ya, obrol-obrolan dengan Kak Tami Aulia. Mungkin bisa nanti promosi atau ada project barunya tadi kan, bisa di mana nih Kak? Disaksikan di YouTube mungkin? Mungkin bisa pantengin aja sosial media aku, salah satunya Instagram atau TikTok Tami Aulia Official. Oke, di note ya teman-teman. Nah, dan jangan lupa juga terus saksikan episode di podcast Pasca Talk at HMP_UGM dan juga di YouTube Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana UGM. Sampai jumpa sobat.